Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester 2 ayat 1 sampai 23. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para widuanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Semei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang pembuangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah tita dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasyaweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasyaweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian pembacaan firman. Kami lanjutkan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang,
dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unang, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para rektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini, Bu Sarma dan juga Pak Murji. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Joseph Paul Zhang dengan judul Mempelai Kristus bagian 2. Ya, silakan Pastor. Haleluya. Bentar, hang ya. Bentar ya, ini hang nih. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara ya, setiap hari selalu baru. Jika kita menanti-nantikan dengan kesetiaan, kita menantikan dengan ketekunan. Saudara, kata Anda bisa jadi mempelai itu kalau Anda setia, saudara. Sampai di hari pernikahan anak domba itu. Ya, jadi ketika Anda setiap hari Anda doa pagi, setiap hari itu, ya, Anda sedang memulai kesetiaan. Ya, setiap kali Anda mulai datang sama Tuhan berdoa, Anda sedang memulai kesetiaan. Setiap kali Anda berdiakonia, bersedekah, Anda sedang memulai kesetiaan, saudara. Itu penting, saudara ya, kata kesetiaan itu. Saudara, suatu ketika, ya, ada beberapa cerita tentang kesetiaan ini, saudara ya.
Saya punya bos ini rewelnya minta ampun dulu, saudara ya. Lalu saya tuh kalau pegang kantor itu pasti kantor saya paling apa? WC-nya dibersihin. Karena saya tuh gampang diare. Jadi pertama kali pasti saya bersihin WC-nya itu ya. Wajib selalu bersihin WC. Nah, suatu ketika ya karena ada renovasi di kantor, maka saya lalai. Akhirnya WC-nya kotor, saudara, basah. Nah, WC yang basah itu orang keluar masuk basah, sepatunya itu injek-injek seluruh kantor itu. Jadi kan kotor semua kantor itu, ada bekas telapak kaki. Nah, di hari itu tanpa disangka, bos direktur saya dari Jakarta datang, saudara. Waktu itu kami di Bali. Waduh, Anda tahu saudara betapa malunya saya. Saya kasih alasan apapun buat dia ini nyatanya kotor. Baru sekali kok. Nggak urusan, saudara. Saya waktu itu marah sekali sama dia ya. Biasanya bersih kok. Baru kali ini sekali aja kok kamu nggak terima. Ya pokoknya nyatanya kotor. Tapi terus saya kemudian teringat firman Tuhan ya. Berbahagialah ya hamba yang bekerja ketika tuannya datang. Aduh, saya nyadari ini orang ini benar. Ini orang kelenteng, saudara ya. Si bos saya ini orang kelentengan, orang Cina Medan, saudara ya. Ini benar, dia, saya salah. Sekalipun saya selalu bersih, hari itu nggak bersih. Dan konangan kotor, saudara. Waduh, saya diomongin, kamu kantor saja kotor. Apalagi orang-orang di dalam kantor saja, kamu punya office boy dua, kamu nggak bisa bersihin. Waduh, hari itu saya terpukul sekali. Dan saya bilang, setiap hari harus bersih. Kamar mandi harus kering. Jadi saya setiap pagi, siang, malam, saya selalu ngecek, saudara. Pagi saya datang, saya harus cek itu kamar mandi kering. Siang saya harus cek itu kamar mandi kering. Saya mau pulang dari kantor, saya cek kamar mandi itu harus kering. Karena dari kamar mandi yang basah itu bisa kemana-mana kotornya terus sebenarnya ya. Itu kita itu kantor itu anak buahnya ada 500 orang di situ soalnya ya. Nanti itu ada 500 orang di satu kantor itu saya anak bosnya 500 saudara ya. Jadi ruwet sekali itu kalau nggak sini saya memastikan ya. Wah, konyol saya jadi enggak saudara karena masalah kantor yang bersih itu penting sekali ya. Saya harus ngecek, saya harus yakin. Seharusnya tidak perlu saya ngecek, tetapi saya harus tidak boleh andalkan orang lain karena kantor kami adalah kantor representatif ya sehingga harus benar-benar selalu bersih. Saya bukan hanya sebagai kepala cabang, kepala salesman, tapi saya adalah sebagai representatif orang dari Korea, dari Jepang, dari Cina datang pasti datang ke kantor saya, saudara. Ya tamu-tamu yang nah, itu maksudnya begitu bos saya itu marah karena kantor kami di Bali itu adalah mewakili wajah kami seluruh seluruh perusahaan kami yang ada di seluruh Indonesia itu ya. Jadi orang datang selalu ke Bali dulu. Nah, sejak itu bersih. Dan saya setiap kali ada tamu datang, setiap kali ada tamu dari Korea, dari Jepang, dari Cina datang, mereka selalu bilang, wah, luar biasa kalian. Keren banget kantornya, bersih banget, apa segala macam dipuji, saudara. Dan saya selalu antar sendiri. Namanya CEO, Chief Entertain Officer, saudara. Saya dulu tiap malam itu di seluruh Bali, seluruh kafe di Bali saya udah pergi tuh, saudara ya. Dari ujung sampai ujung pokoknya ya. Udah saya udah pergi semua. Ya, malah saya kerja di kafe, nongkrong di kafe, nemenin mereka ya, teman-teman ini, saudara, datang tamu-tamu ini. Nah, mereka selalu bilang, luar biasa. Saudara, apa yang sedang mau kita sampaikan, saudara ya? Saudara, bekerja itu, berbuat baik itu gampang, saudara. Jangan ngomong berbuat baik itu susah, kamu salah, saudara. Jangan bilang kamu mau jujur itu susah, jujur itu gampang. Jangan kamu bilang mengasihi itu susah, mengasihi itu gampang. Jangan kamu bilang mengampuni itu susah, mengampuni itu gampang, saudara. Jangan pernah kamu bilang bahwa berbuat kebaikan itu susah. Semua gampang. Yang susah, kamu setia di dalam perbuatan baik. Kamu setia di dalam kasih. Kamu setia di dalam pengampunan. Konsisten, persisten, saudara. Itu yang susah, saudara. Saudara, saya semasa muda saya hidup takut akan Tuhan, kita hidup benar. Yang susah apa, saudara? Godaan
Sesekali-sekali saja Tuhan. Sekali-sekali saja. Ya, saudara ya. Saudara, ketika kita ditunangkan dengan Kristus, maka kita harus benar-benar tidak bercacat celah, saudara. Anda bisa bikin salah, tetapi kita tidak tahu kapan saatnya itu tiba, saudara. Dan ketika saatnya tiba dan kamu tidak siap, maka kamu tidak bisa menjadi mempelai. Artinya kamu keluar dari kerajaan surga, atau dari Yerusalem baru itu. Karena Yerusalem baru itu adalah mempelai. Kamu nggak layak. Dalam ketidaksetiaanmu, saudara. Waduh, ini bagi orang-orang sanguin kayak saya, ini susah, saudara, kesetiaan ini. Serius, saudara ya. Kita pengennya mah baik terus. Tetapi selalu ada, kita bikin salah. Karena kita banyak meremehkan hal-hal tertentu. Namun, saya kasih tahu rahasianya, saudara ya. Tidak ada segala sesuatu itu yang ujuk-ujuk itu nggak ada. Kamu mau bikin dosa, zina, nggak ada ujuk-ujuk. Aduh Pak, kilaf Pak, nggak ada saudara. Ada sentuhan-sentuhan, ada tatapan mata, curi-curi pandang. Ada di situ, waduh, feromon, wangi, kamu suka baunya. Ada di situ sedikit WhatsApp, dah sayang, gitu ya. Hai say, itu saudara ya. Ketika temannya anak itu ada WhatsApp, say, begitu ya. Iya say, gimana say? Terus tak jawab, saya suaminya. Jangan bilang sayang sama istri saya ya. Saya bilang begitu saudara ya. Nggak boleh. Karena banyak celah. Kita tahu ya saudara. Saya pun dulu saya begitu. Saya pikir itu wajar saudara. Waktu saya kerja. Dia, hai say. Terus lama-lama tak pikir-pikir. Nggak bagus juga ya saya bilang saya sama orang ya. Saya gitu ya. Kalau sekarang itu bilangnya bukan saya. Cinta gitu ya. Hai cinta gitu ya saudara ya. Nah itu tuh hati-hati saudara itu ya. Kalau cinta, ya pertama bilang cinta cuma guyonan. Lama-lama itu beneran loh saudara. Ya, kalau kamu ya bonceng-boncengan, nganter-nganteran. Nggak ada ujuk-ujuk kamu tiba-tiba berzina sama orang yang kamu antar itu. Kamu nganter-nganter itu sudah jelas. Mau pegangan sentuhan tangan, nggak sengaja. Aduh kepleset. Aduh ya, mau turun nggak bisa gimana nih. Nah, turun terus pegangan, kestongsok, susunya nempel di badan saudara ya. Jangan ngomong, jangan ngomong nggak terjadi, ngerem, aduh empuk, dingin-dingin empuk saudara ya. Di awalnya dari situ saudara, jangan main-main. Tidak ada kenajisan, tidak ada dosa yang ujuk-ujuk. Bohong kamu kalau bilang itu ujuk-ujuk, Pak, kilaf Pak, tiba-tiba saja Pak, biasanya enggak bohong. Kamu sudah buka celah-celah di awal saudara. Tidak ada yang ujuk-ujuk kamu kilaf, enggak ada. Kamu sudah pasang jerat. Kamu sudah berangan-angan di kepalamu. Tindakanmu itu hanya eksekusi dari sekian lama persiapanmu di waktu malam kamu membayangkan, saudara. Korupsi, perzinahan, ya. Itu semua kamu erami dulu tiap malam. Di tempat tidur kamu merancang kejahatan. Di tempat tidur kamu merancang kejahatan itu, saudara. Wah, dan ini tak dekat di sini. Ketemu di tikungan. Tak begini kan. Nggak ada yang ujuk-ujuk itu, nggak ada. Ya, tidak ada yang spontan itu, nggak ada, saudara. Jadi ketika Tuhan datang, kamu siap, nggak siap. Sebenarnya dari sekarang, persiapan dari sekarang. Tiba-tiba antikristus datang, kamu gagal. Kamu runtuh imanmu. Karena dari sekarang, kamu bangunnya. Tidak mungkin kamu sangka Tuhan Yesus saat antikristus datang bila kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Wah, pas lagi penuh Roh Kudus, saya kepleset Pak berzina. Nggak mungkin kamu berzina kepleset hari itu. Ada persiapan sebelumnya. Ada rancangan jahat di kepalamu sebelumnya.
Jadi bagaimana? Jadi kamu dari sekarang, kamu selalu kontrol lagi waras. Ada yang jahat, bersihkan. Ada yang jahat, bersihkan. Nggak ada yang ujuk-ujuk di dunia ini, saudara. Bahkan mujizat pun tidak datang dengan ujuk-ujuk. Bahkan mujizat, ada orang yang lumpuh, di, apa, eh, selama berapa puluh tahun itu ya, 30. Terus dia berdiri, dia nungguin di kolam Bethsaida. Ya, di kolam Bethsaida, kolam Bethesda. Nunggu malaikat menggoncang kolam itu. Selalu keduluan orang katanya. Saudara, dia mengharapkan mujizat, saudara. Nggak ada ujuk-ujuk mujizat itu datang. Dia mengharapkan mujizat selama belasan tahun. Dia menunggu, dia berdoa sampai mujizat. Kenapa dari sekian banyak hanya orang ini yang mendapat mujizat? Banyak orang menanti di kolam Bethesda. Hanya orang ini, saudara. Hanya orang ini. Tidak ada ujuk-ujuk, semuanya ada persiapan-persiapan. Ketika Musa jadi pemimpin, nggak ujuk-ujuk, saudara. 40 tahun, Yusuf ngasih makan seluruh dunia, nggak ujuk-ujuk, saudara. Dari usia belasan tahun, dia mengalami proses. Dari mau bikin baik, mau bikin jahat, itu nggak ada yang ujuk-ujuk. Itu semua ada persiapannya. Hanya kamu tidak jujur, kamu tidak waspada, kamu tidak mau mengakui. Hari ini kamu bangun, kamu mikir, ada banyak utang. Siapa yang bisa aku utangi? Karena kamu terbiasa pikir begitu, saudara. Begitu kamu ada uang di depanmu, saudara. Hajar dulu. Wah, Pak kilaf, Pak. Soalnya uangnya besar, Pak. Tidak mungkin kamu kilaf. Kalau kamu terbiasa Jehovah Jireh, uang banyak, uang sedikit, kamu tahu berkat itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Kamu tidak akan kilaf. Tiap malam, saudara ya. Tiap malam. Kamu kerjanya nontonin bokep. Suatu ketika, kamu melihat ada teman kantor. Sigara, apa, sigara, apa. Begitu teman kantor itu buka baju, dimakan sama kamu. Karena semua itu adalah rancangan di kepalamu, saudara. Kamu sigara, apa, malah diraba-raba basah sekalian. Ya, kesetiaan itu kamu bangun, nggak ada ujuk-ujuk. Jadi kalau hari ini kamu membangun kekudusan, hari ini kamu membangun cinta kasih, hari ini kamu membangun kedisiplinan, nggak ada ujuk-ujuk anti kesesatan kamu tidak siap. Tuhan Yesus datang, kamu tidak siap. Tidak ada, saudara. Hari ini kamu membangun imanmu, hari ini kamu membangun ketekunan. Nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada, saudara. Segala ketekunan kita membuahkan hasil. Ya kan? Segala keinginan kita yang ditumpuk akhirnya berbuah dosa. Segala hawa nafsu kita kan. Dari hawa nafsu yang ditumpuk, ditumpuk-tumpuk, ujungnya berdosa. Nggak ada kamu berzina karena nggak ada keinginan sebelum itu, nggak ada, saudara. Nggak ada kamu tiba-tiba korupsi karena nggak ada sebelumnya. Itu semua sudah ada. Yang tahu hanya kamu. Kamu boleh tipu semua orang, tapi yang tahu kamu. Ada pendeta berzina, ada pendeta korupsi, ada pendeta melakukan ini. Itu semua dari awal. Ya, tidak ada sesuatu ujuk-ujuk. Yang Yakobus berkata, bahkan dosa saja itu ditumpuk akhirnya berbuah. Ya, kebaikanmu juga sama. Kamu mau nanti siap ketika Yesus datang. Persiapannya dari sekarang, saudara. Kamu mau siap ketika Yesus datang, persiapannya dari sekarang. Nggak ada kata besok, nggak ada kata nanti. Ya, persiapannya dari sekarang. Haleluya, kita mau siap, Anda mau siap, persiapkan dari sekarang. Anda tahu hari ini. Sebenarnya kita tahu kok apa yang kurang hari ini. Sebenarnya kita tahu. Dan tiap hari kita diajarin. Ya, berkat dari mana, bagaimana cara minta pertolongan Tuhan. Ketika kita sampai jatuh salah pun sekarang, kita perbaiki, kita bangun lagi. Dari sekarang. Bahkan ada mau baik, mau enggak, persiapannya dari sekarang, saudara. Dan kalau kamu menang, ya,
maka kita adalah mempelai Kristus. Karena mempelai Kristus adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berhiaskan kekudusan, ya, orang-orang yang memilih karakter kerajaan Allah, orang-orang, ya saudara ya, yang dewasa, orang-orang yang hidup sederhana tetapi hidupnya berhiaskan dengan karakter kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.